Saudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini. Mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk di episode 572. Dari wanita usia 30 tahun, single parent. Saudara, saya belum membaca pertanyaan ini, jadi saya spontan. Lalu saya tidak menyebut nama, kecuali itu hal yang umum, mungkin saya sebut nama. Di akhir atau di pertengahan kadang. Ya, oke. Dari wanita usia 30 tahun. Salam Pak Pendeta, beberapa tahun yang lalu saya kenal dengan seorang laki-laki, kemudian jatuh hati dan melakukan hubungan suami istri. Tanpa saya tahu ternyata dia sudah beristri. Singkat cerita saya kemudian hamil. Kami kemudian tidak bersama karena dia masih berstatus menikah. Saya melahirkan dan membesarkan anak sendiri. Semenjak itu dia selalu berusaha untuk bisa bersama dengan saya, tapi saya tidak respon. Sampai dia sudah diceraikan istrinya 2 tahun yang lalu dan sampaikan ke saya juga saya tidak merespon. Sekarang dia kembali lagi dan menyampaikan keinginan untuk bisa kembali menikah dan besarkan anak bersama. Secara daging saya sayang dengan laki-laki ini dan ingin untuk bisa hidup bersama. Tapi hati saya selalu bertanya-tanya apakah benar kalau saya memilih untuk menikah dengan dia. Karena saya terus teringat dengan ayat Alkitab Lukas 16 ayat 18. Mengingat juga status kami dulu adalah berhubungan selingkuh sekalipun saya tidak tahu dia sudah beristri. Yang pertama, kamu wanita yang ceroboh. Waktu kamu mau berhubungan dengan dia, sebenarnya di dalam nuranimu ada pertanyaan. Tapi kamu tidak perhatikan suara itu. Sebenarnya waktu itu nuranimu sudah berkata, jangan-jangan pria ini ada suara. Tapi kamu tidak perhatikan. Karena kamu tenggelam dalam asmara. Jadi kalau kamu tidak tahu bahwa dia sudah punya istri benar. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan kamu waktu itu. Kamu ceroboh. Dan pria ini sebenarnya menipu kamu. Jadi kalau menurut saya jangan menikah dengan pria ini. Seperti dia mengkhianati istrinya yang dulu, dia akan mengkhianati kamu suatu hari. Umurmu 30 tahun dan menurut saya kamu bebas menikah dengan siapa saja. Waktu itu kamu hidup dalam dosa, kamu tidak ada dalam perkawinan. Jadi kamu bisa menikah dengan siapa saja menurut kehendak Tuhan. Jadi tanya Tuhan dulu, kalau dengan pria ini sebaiknya kamu tidak. Ini pria tidak tanggung jawab. Ya, kau bisa menikah, tapi tidak dengan pria ini sebaiknya. Walaupun dia bapak dari anak itu, suatu hari dia akan mengkhianati kamu, seperti dia pernah mengkhianati istrinya. Ya, tetapi di atas semuanya kamu tanya Tuhan, apakah kamu menikah lagi, dengan siapa kamu menikah. Tapi yang jelas kamu tidak terikat pernikahan. Ya, ini penting. Jangan menikah dengan pria itu. Kecuali Tuhan bicara. Tapi menurut saya dengan hikmat dan marifat yang saya miliki, pria ini bukan pria yang baik. Dia jahat. Dia sudah menipu kamu, jangan kamu tertipu 2 kali. Oke. Yang berikut, wanita usia 40 tahun. Saya tolong bertanya, kalau kita sudah beribadah di tempat ibadah, sudah memiliki konsel, tiba-tiba ada anak Tuhan mengajak, yuk ibadah
tempatku saya lebih bagus banyak permainan and bisa diajak makan, dan anggota komsel kita pada diajak ke gerejanya sana. Caranya orang tersebut benar tidak, Pak. Padahal sudah ada gereja tapi diajak terus. Dan kira-kira itu pelayanan yang dilakukan orang yang ngajak itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Yang dinamakan menuai jiwa seperti bagaimana, Pak? Menuai jiwa itu membuat orang berubah. Kalau hanya menjadikan orang Kristen belum tentu menuai jiwa. Dia jadi Kristen tapi kelakuannya tidak seperti Kristus, percuma. Apalagi kalau hanya memindahkan dari gereja ke komsel atau gereja ke persekutuan doa. Banyak orang yang selama ini yang saya tahu mau mengaktualisasi diri. Dia mau buka persekutuan, banyak orang datang. Motifnya dia punya nilai diri, bisa motifnya uang, bisa. Motifnya mau menjadi seorang yang dianggap bapak atau ibu rohani atau bunda atau papi atau dedi rohani. Saya tidak mengatakan orang ini pasti jahat atau salah. Tapi praktek-praktek seperti ini harus diwaspadai. Roh Kudus pasti bicara kepada kamu, ya. Kalau hanya memindahkan orang masuk persekutuan doanya atau komselnya, apalagi memindahkan dari gereja yang sudah jemaat menetap di situ berbakti, ini ada sesuatu, ya, ada udang di balik piring atau di balik batu, ya. Oke. Cukup. Dari wanita usia 31 tahun, saya sudah menikah selama 8 tahun, Pak. Suami saya adalah seorang pemabuk. Dari lajang sudah mabuk-mabukan. Awal kenal melalui sosmed dan ketemu hanya 2 kali. Selama pacaran tersebut tidak ada hal-hal yang menunjukkan dia seorang pemabuk. Aduh, umurmu 31 tahun ya, nak. Pada saat ke-3 tahun pernikahan kami, saya disiram air panas karena dia memaksa meminta uang kepada saya. Sementara saya tidak ada uang pada saat itu. Saya tidak ada melawan sedikit pun, tapi tiba-tiba dia menyiram saya air panas. Saya memaafkan dan tidak lapor polisi karena dia adalah ayah anak saya. Ini penting buat semua. Biar dia ayah anakmu, kalau dia melakukan KDRT dan membahayakan nyawamu, harus lapor polisi. Kalau sekali mungkin ya oke, dia lagi khilaf. Kalau sampai lebih 1 kali, 2 kali, jangan hidup dengan pria seperti ini. Dulu waktu kamu pacaran mestinya kamu jeli. Tapi sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Ya, kamu harus menghadapi dengan bijak, cerdas, dan tabah. Dalam seminggu ada 3 kali mabok dan bahkan tidak pergi bekerja. Kemudian saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan mengingat suami saya yang kondisinya seperti ibu itu. Ibu saya meninggal. Namun pada saat acara penguburan dia mabok. Dan orang-orang sangat marah sama dia. Tapi saya hanya bisa diam menahan malu. 2 tahun belakangan ini dia tidak memberi nafkah dan hampir setiap hari mabok. Dipecat dari tempat kerja karena mabok di tempat kerja. Bahkan sekarang mulai memukul anak-anak dan anak-anak mulai takut. Saya kabur membawa anak-anak saya karena kasihan buat anak-anak saya diperlakukan seperti itu. Saya tidak masalah kalau dia tidak memberi nafkah. Cuma saat ini saya dan anak-anak sudah ketakutan karena mabok terus. Setiap malam kalau mabok pulang ke rumah jam 1 pagi. Terus membangunkan anak-anak dengan suara keras hanya untuk menemani dia ngobrol. Jika dalam obrolannya ada pertanyaan dan anak saya tidak bisa menjawab, anak saya dipukul. Saya ingin marah tapi saya tidak berani karena saya pernah disiram air panas. Saya takut dipukul, kemudian kabur. Waktu kabur saya tidak melarangnya berjumpa dengan anak-anak. Saya bawa anak-anak ke dia namun dengan syarat dia tidak dalam keadaan mabuk. Kemudian dia minta maaf dan kami kembali pulang. Namun kejadian seperti itu terulang lagi setiap malam. Pernah sekali saya kunci kamar saya agar dia tidak masuk, namun dia dobrak pintu kami. Di situ kami ketakutan sekali. Dia menatap saya, namun saya tidak berani untuk menatapnya. Saya terus menunduk. Kami kabur lagi. Saya kabur selalu membawa anak-anak karena saya pikirkan adalah mental anak-anak saya. Saya tidak ingin bercerai. Saya cuma mau dia bertobat, namun keluarga saya terus menyuruh saya balik.
Tapi saya masih takut dan saya nggak rela anak-anak saya diperlakukan seperti itu oleh bapaknya. Anak saya ada 3. Saya bilang ke suami saya akan balik sampai dia tidak bisa lagi meminum minuman haram itu. Saya akan balik sampai dia tidak bisa lagi meminum minuman haram itu. Apakah saya balik lagi, Pak? Tidak. Kamu tinggalkan dia. Bukan cerai. Jangan hidup dengan pria ini. Biar dia merasakan hidup tanpa istri dan anak. Saya ngerti kamu tidak mau cerai. Tapi jangan hidup dengan pria ini karena akan merusak jati diri, gambar diri, dan anak-anakmu. Lebih baik tidak punya ayah daripada punya ayah seperti monster ini. Ya. Sementara kondisi yang saya dengar dari pihak keluarganya sendiri sampai sekarang masih mabuk dan tidak bekerja. Oke. Kamu tadi mengatakan dari pihak keluarga suruh balik. Kalau saya jadi orang tuamu, saya akan larang balik. Saya larang keras. Karena akan merusak mental anak-anakmu, kejiwaan anak-anakmu dan kamu sendiri. Saya sangat prihatin ya. Umur kamu juga baru 31 tahun. Banyak pria-pria seperti ini, saudara. Dia pikir aman-aman saja. Dia tidak tahu atau dia lupa atau tidak mau mengerti ada tuan rumah jagat raya ini yang juga hakim. Ya, makanya wanita-wanita yang belum menikah, hati-hati kalau mau menikah. Lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan pria yang masih berwatak monster ini. Ngerti nggak kalau anjing saja merawat anaknya, menjilati, melindungi. Itu anjing. Babi itu ya, merawat anaknya, melindungi. Babi hutan bisa melawan binatang buas. Ya. Bisa melawan binatang buas. Demi anaknya. Nah ini bapak tidak melindungi anaknya, tengah malam pulang membangun anaknya supaya menemani dia ngobrol. Kalau salah ngomong dia marah atau mungkin dipukul. Dia lebih buruk dari anjing. Dia lebih bobrok dari babi. Ya, udah itu aja. Ya, jadi kalau ada pria-pria seperti ini, dengar ucapan saya. Ya, anjing dan babi saja melindungi anak-anaknya. Paham? Oke. Yang berikutnya, wanita usia 48 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus, mohon maaf jika saya langsung bertanya. Apakah pandangan Pak Erastus mengenai penyakit turunan menurut Alkitab? Apakah ada, Pak? Ya tentu. Kalau orang tuanya terkena HIV, anaknya kena HIV. Kalau orang tuanya punya sejarah diabetes, jantung, anaknya itu bisa. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita bisa menanggulangi. Orang tua diabetes, anaknya jaga pola makan, dia bisa menyelesaikannya. Ya, orang tuanya punya kelainan jantung, anaknya bisa, tapi dia hati-hati dengan merawat jantungnya juga bisa. Ya, inilah hidup. Tunggu nanti di langit baru, bumi baru, tidak ada yang begitu itu. Oke, Tuhan berkati. Wanita usia 46 tahun. Pak Era, saya mau bertanya lagi. Saya punya teman setiap kali ada acara-acara dan kebetulan kalau pas acara turun hujan, dia selalu berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus hujan berhenti. Apalagi musim hujan seperti sekarang ini. Sering dia menengking hujan. Hati saya tidak nyaman mendengarnya. Bukankah hujan itu pemberian Tuhan? Iya. Sesekali orang bisa digerakkan mendoakan supaya tidak hujan untuk hal yang memang prinsip. Tetapi kalau setiap kali mau ada acara lalu minta supaya hujan ditahan atau tidak jadi hujan. Bumi ini, masyarakat ini memerlukan hujan. Air hujan bisa mendatangkan sumber air. Hujan itu juga merupakan bagian dari siklus kehidupan yang baik. Dengan hujan juga bisa menguji apakah anak-anak Allah setia datang di kebaktian. Jadi ceroboh kalau setiap kali ada acara lalu minta Tuhan menahan hujan atau
membatalkan hujan. Ya. Itu ceroboh dan tidak cerdas. Bagaimana menurut Pak Eras? Ya udah saya jawab ya. Teman saya ini beda gereja dengan saya. Dulu kami sama-sama di gereja pengajaran kemakmuran. Tapi sekarang saya sudah bergabung di GSKI. Dan terkadang Pak setiap kali dia habis menengking hujan, beberapa menit kemudian hujan berhenti. Dia merasa doanya dikabulkan Tuhan. Pasti tidak selalu begitu. Saya pun pernah KKR gelap. Itu di Jawa. Yang datang sekitar 3.000 karena kita tahu jumlahnya itu karena ada makanan. Ya. Setiap yang datang itu mendapat makanan bungkus di lapangan. Saya melihat ya ini gelap. Bahkan sudah mulai turun tetes-tetes kecil. Saya cuma Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Tapi Engkau tahu apa yang terbaik. Itu awan seperti ditiup angin lewat. Sudah turun sebagian. Tidak perlu saya tengking. Saya juga cuma Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Saya pernah KKR di lapangan hujan besar. Padahal kami mengajak seorang penyanyi yang terkenal waktu itu. Jadi banyak orang hujan-hujan Pak payung di depan. Waduh saudara, besar hujannya. Jadi panggung pun tampias. Ya tapi ya sudah. Padahal jauh sekali. Jaraknya dari Jakarta ini. 2,5 jam, 3 jam perjalanan. Lalu sampai kota itu masih jalan lagi ya saudaraku. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Oke. Mohon pencerahannya Pak Eras. Ya udah, sudah saya jawab ya. Tidak selalu dia menangking hujan-hujan berhenti. Pasti tidak selalu. Tuhan tidak akan buat begitu. Ibu rumah tangga usia 54 tahun, wanita, anak 3. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk mendengarkan khotbah dan pengajaran dari Pak Eras dan program Turut ID. Karena inilah yang membuat saya kuat menjalani hidup sampai saat ini. Karena saya tinggal di luar kota dan di tempat kami tidak ada GSKI. Saya hanya mengikuti melalui YouTube. Maaf Pak, saya mau curhat kepada Bapak masalah saya ini. Terjadi tahun 2021, buat perjanjian dengan seseorang untuk bangun rumah kami. Karena suami sudah pensiun sebagai karyawan dan harus mengosongkan rumah perusahaan yang kami tempati selama ini. Singkat cerita Pak, kami buat perjanjian dengan seseorang membangun rumah dan deal biayanya sekian dan terima kunci. Tapi rumah kami tidak selesai dibangun dan karena rumah itu harus kami tempati, kami usahakanlah bagaimana caranya supaya bisa kami tempati. Namun setelah kami tempati, orang yang ingkar janji tadi malah menagih uang lagi kepada kami. Katanya masih utang 15 juta. Walaupun rumah kami tidak selesai dia bangun seperti perjanjian kami semula. Padahal penyelesaian rumah itu sempat terkendala beberapa bulan, dia tidak pernah komentar. Setelah selesai malah dia datang menuntut kami, masih hutang katanya. Saya mohon pengertian dari dia dan beri waktu kami akan bayar walaupun hati saya sangat sakit Pak. Tapi setiap hari dia WA dan kadang anak buahnya disuruh nagih ke rumah. Tapi dia nggak pernah mau ketemu muka, hanya melalui telepon. Dan suka mengancam kami, dia orang Bugis. Mulai dari situlah, Pak saya sakit-sakitan, GERD dan darah tinggi. Padahal saya sudah bilang saya akan bayar sampai dapat rezeki, karena kami tidak punya uang lagi Pak. Dan saya tidak mau ribut, karena selama ini memang saya usahakan jangan sampai ribut dan berkelahi. Saya paling malas ribut Pak. Saat ini saya hanya fokus berdoa mengikuti semua program Turut ID. Karena itulah kekuatanku menuju LP3 seperti ajaran Pak Eras, karena gereja kami tidak pernah singgung. Pertanyaan saya Pak, apakah misalnya suatu saat saya menutup mata, tapi utang saya itu belum saya bayar, saya berdosa? Tadi Anda berkata bahwa Anda sudah bayar. Jadi orang ini memeras bukan? Coba bicara baik-baik, cari saksi yang bisa dihormati. Entah RT, entah RW, ajak bicara. Dan jika perlu, panggil entah Babinsa, entah polisi untuk menjadi penengah. Katakan saya nggak mau ribut, saya mau bayar. Tapi ini saya sudah selesaikan. Lalu tawar-menawar. Aku hanya mampu 3 juta, 5 juta, 7 juta atau berapa. Ini pun juga belum bisa dibayar. Jadi saksi yang lain. Ya. Kalau perlu Anda punya barang, kasih dia. Ini ada kursi, you ambil.
Kalau Anda mau begitu, ya coba lakukan itu, ya. Cari orang yang bisa jadi penengah, RT, RW, Babinsa, polisi. Bukan mau memperkarakan secara hukum, tapi mencari damai sejahtera. Ya, begitu. Kalau masih ada kesulitan, saudara hubungi lagi kami, nanti kami akan bantu Anda dengan seorang pengacara yang bisa membantu. Uang kecil ini, tapi membuat Anda stres. Mestinya Anda jangan stres. Percayalah Tuhan melindungi kamu. Entah dia orang Bugis, orang Ambon, orang Batak, orang Irian, orang Jawa. Siapapun dia. Yang jelas bukan orang hutan. Sekalipun orang hutan. Engkau tetap dilindungi Tuhan. Oke. Pertanyaan saya, Pak, apakah misalnya suatu saat saya menutup mata tapi utang itu belum saya bayar, saya berdosa? Kalau itu bukan utang, ya nggak berdosa lah. Ya. Mohon Pak pertolongan dan pencerahan Bapak, inilah bebanku yang terberat, yang kurasa selama hidupku pada saat saya sudah tua. Supaya hidupku di dunia ini beres dan saya layak berdiri kuat atau tahan berdiri di pengadilan Tuhan. Dan tidak ada penyesalan, karena hidup hanya sekali. Tuhan pasti menyelesaikan nanti. Kalau dia nggak mau temuin, saya sarankan you datang ke kantornya, temui dia. Jangan dia kirim orang. You temuin. Ceritakan aku ini sudah nggak punya apa-apa, kau sembelih juga nggak ada darahnya. Kalau kamu mau lihat barang saya yang bisa kamu ambil, ambil. Tentu jangan ambil barang yang memang prinsip. Anda pakai, apakah itu motor dipakai untuk Gojek dan lain-lain ya. Buat negosiasi. Tuhan lindungi kamu. Mohon maaf Pak, terlalu panjang. Enggak, ya. Ini tulisan yang kedua kali karena sebelum ini sudah pernah kirim tapi belum Bapak baca. Wah, ini yang begini ini loh. Pernah kirim tapi kok tidak sampai ke saya. Ya, nanti saya akan bereskan dengan bagian administrasi. Yang ini itu, yang seperti ini ya, udah kirim tapi tidak sampai ke saya, ini bukan bikin saya marah. Saya murka ini. Karena ini kepentingan orang. Aduh, saya enggak tahu nih bagian admin ini, ya. Makasih. Bapak Ibu, saya akan berusaha menjawab secepatnya. Saya baru tadi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya sudah menghubungi beberapa pengurus. Kalau ada orang bertanya, harus secepatnya saya jawab. Banyak yang sudah mendesak. Ya. Oke. Saya teruskan dengan pertanyaan berikut. Wanita usia 36 tahun. Salam dan selamat Pak Gembala Pendeta Erastus. Saya mau bertanya Bapak Gembala. Beberapa waktu lalu saya menemukan chat WA suami ke perempuan lain dengan kata-kata sayang dan penuh perhatian. Dan ketika saya bertanya ke suami, jawabannya bukan apa-apa. Hanya mensupport dia saja. Bohong itu. Bohong ya. Pria seperti ini bohong. Tapi saya tidak maksud membuat kamu marah ya. Saya hanya mengatakan kamu sabar saja. Usiamu 36, mungkin suamimu sekitar itu. Kalau chat ke orang lalu bilang sayang-sayang apa, itu pasti bohong. Ya. Kecuali itu anak, ponakan. Ya. Kalau wanita lain, pasti ada yang gak beres. Tapi kamu jangan marah. Kamu waspada saja. Tapi semua pesan yang dikirim ke perempuan itu langsung dihapus. Lah ya kan? Kalau dia nggak berdosa kan nggak perlu dihapus. Nggak perlu dihapus. Kita kalau nggak ada dosa, handphone kita taruh di mana saja, istri mau membaca ya silahkan. Kecuali memang ada hal-hal pribadi dari orang yang mau konseling ke kita. Itu rahasia orang. Tapi yang lain nggak ada rahasia. Anak Allah itu berjalan dalam terang. Bagaimana saya tidak curiga dan kalau ditanya kadang suami balik marah ke saya dengan alasan saya tidak percaya dan pembahasan itu saja. Saya juga kenal dengan perempuan yang dia chat. Oke. Jangan ngomong lagi. Jangan tegur lagi, kamu diam. Biar Tuhan yang berurusan. Kamu urusan dengan Tuhan, hidup suci, taati firman, berkemas-kemas ke surga. Oke? Tuhan yang bela kamu. Sekarang pikiran dan hati saya selalu diselimuti dengan prasangka buruk. Ya iyalah,
Kamu pasti berprasangka dan tidak salah kamu berprasangka. Tapi kamu harus mengalahkan prasangka itu dengan berpikir teduh. Kalau suatu saat keadaan memburuk, kamu siap menghadapi keadaan itu. Oke? Nggak mungkin kamu nggak berprasangka. Tapi kamu tidak boleh tenggelam dengan prasangkamu itu. Saya nggak mau hidup dengan menjalani hari-hari saya seperti ini, Pak Gembala. Saya juga mengasihi diri saya sendiri, tapi entah kenapa pikiran itu selalu datang. Apa yang harus saya lakukan, Pak Gembala? Yang kamu lakukan, kamu berkemas-kemas pulang ke surga. Seperti yang saya ajarkan. Suami, anak satu hari harus kita tinggalkan. Apalagi suami yang nakal ya. Ya, chattingannya begitu terus dihapus. Itu nakal. Nggak perlu dia dihapus kalau memang itu bukan sesuatu yang salah. Tapi kamu siap menghadapi keadaan terburuk. Kamu datang sendiri dan pulang sendiri. Kamu ikuti prinsip apa yang saya ajarkan. Kamu pegang prinsip-prinsip kebenaran yang saya ajarkan. Nah, oke? Kamu siap menghadapi keadaan terburuk. Kalaupun kau harus kehilangan dia, kalaupun relakan. Harus berani memiliki sikap seperti itu. Tentu kita tidak bermaksud kehilangan, tapi keadaan terburuk kamu harus siap. Oke, saya teruskan. Saya butuh pertolongan untuk mendoakan saya dan suami saya dapat dilepaskan dari kuasa jahat yang dapat menghancurkan. Dia nggak bisa dilepaskan karena dia membuka diri terhadap kuasa kegelapan, memberi pangkalan terhadap kuasa kegelapan masuk di pikirannya. Dia harus sadar dan tunggu Tuhan pukul dia. Bapa Yahweh, wanita ini engkau lindungi. Bapa Yahweh, dalam nama Yesus Kristus saya berdoa untuk wanita ini. Bapa belas kasihani kekasih kami ini Bapa. Amin. Saya teruskan dari seorang wanita lagi usia 59 tahun. Sudah menikah. Salum ini di Kelapa Gading. Salum tiap-tiap hari hidup saya di rumah terus Pak. Tiap siang jam 2 saya berdoa rutin menyembah pujian sendiri. Suami belum mau. Tapi puji Tuhan kalau dengar khotbah Pak Eras suka banget. Dia bilang karena kesungguhannya pada Tuhan. Tapi kalau untuk berdoa pribadi belum mau kecuali saya ajak malam berdoa bersama. Itu pun doanya hanya sedikit kata. Katanya Tuhan sudah tahu keperluan kita. Yang aku mau tanyakan sekarang masalah hidup saya Pak dengan suami aku. Yang aku mau tanyakan sekarang masalah hidup saya Pak dengan suami. Aku bosen terus diam di rumah. Yang pertama kamu jangan maksa suamimu berdoa bersama kamu. Orang masing-masing punya standar rohani yang beda. Kamu doa 30 menit 1 jam, suami belum mau. Kamu jangan paksa. Ya. Kamu tidak boleh begitu ya. Saya ada 2 anak. Sebentar. Aku bosen terus diam di rumah. Ya kamu mesti punya tujuan hidup. Kalau tujuan hidupmu jelas. Langit baru, bumi baru. Ini umurnya berapa ini? Udah ampun nak. 59. Ibu itu sudah tua ya. Udah siap-siap lah. Bosen di rumah emangnya mau kemana? Kalau tujuan hidup kita jelas Tuhan, ya di rumah kita bersihin rumah, kita berdoa, dengar khotbah, nikmati hidup. Ya. Saya ada 2 anak sudah nikah Pak, semua sibuk jarang ke rumah Pak. Bisa nggak bantu saya untuk agar saya berdua dengan suami ada kegiatan apa saja. Aku pengen banget melayani Tuhan agar ada kegiatan hari-hari. Saya terus berdoa, Bapak bisa bantu saya. Suami saya kasihan Pak, aku lihat lemes padahal sehat kondisinya. Apa di tempat Bapak bisa ada kegiatan untuk lansia orang tua-tua ini? Saya juga lemes Pak di rumah terus. Saya sudah tidak mau buka toko lagi dan usaha-usaha sudah mau pikirin langit baru bumi baru. Bapak ajarin umur seperti saya dan suami. Tapi gimana Pak caranya untuk melangkah Bapak bisa tuntun saya dan suami saya melayani Tuhan. Saya tunggu ya Pak. Saya dan suami sudah anggota GSKI Rehoboth. Tapi kalau ibadah suami suka tidur. Tidur dengar di gereja. Kalau dengar khotbah Bapak di rumah seneng. Yang saya pengen melayani Tuhan caranya bagaimana ya Pak agar suami saya sibuk seperti Bapak.
Apa bisa bantu? Saya tidak mencari uang, tapi tujuan saya untuk Tuhan dan suami sehat, ada kegiatan. Oh gitu, bosannya di rumah itu karena mau melayani. Itu baru bagus, saya pikir mau jalan-jalan. Sekarang banyak diam, saya sedih lihatnya lemes. Oke, ibu akan saya telepon, atau staf saya telepon. Ya, nanti ibu akan ditelepon, ibu akan terlibat dalam pelayanan lansia ya. Oke? Baik, dengan senang hati. Saudara, sampai di sini episode ini. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Doa setiap hari jam 5 pagi. Saya ingatkan bahwa kami, Rehoboth, memiliki SMU, Sekolah Menengah Umum, Ekumene Christian High School, yang akan mendidik anak-anak, bukan hanya secara akademisi baik, tapi juga kehidupan rohani yang mempersiapkan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Selain itu, STT Ekumene membuka pendaftaran baru tahun ajaran ini 2023-2024. Daftarkan ya. Ada program S1, S2, S3, pendidikan agama Kristen, ada pastoral counseling, teologi ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara.